Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Iza Aulia dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Baiklah, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang cara mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Ya, mengajarkan hadis kepada anak-anak usia dini bukan hanya untuk sekedar teori, tapi juga pendekatan dan metode yang bisa bikin anak-anak itu lebih gampang paham dan suka sama hadisnya. Karena mengajarkan anak kecil itu beda banget sama mengajarkan seperti orang-orang dewasa itu. Ya, kita itu harus ada pendekatan terlebih dahulu, khususnya ya sesuai dengan tahap perkembangan mereka gitu. Jadi pentingnya mengajarkan hadis sejak dini itu, anak-anak itu ibaratkan kertas putih. Jadi apa yang ditulis dari kecil bakal nempel terus sampai dia itu menjadi dewasa. Ya, kalau dari awal udah dikenalin sama ajaran Islam lewat hadis-hadis yang ringan dan bermakna, insya Allah karakter dan akhlak mereka itu juga akan ikut terbentuk. Makanya mengajarkan hadis sejak dini itu penting banget untuk pembentukan kepribadian yang islami gitu. Apalagi banyak banget ya hadis Nabi yang isinya itu ringan tapi dalam mengajarkan soal jujur, sabar, tolong menolong, sayang sama orang tua dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu harus ditanam dari kecil agar anak-anak tumbuh dengan karakter yang kuat dan akhlak yang bagus. Ya, karakter anak usia dini dan implikasinya, anak-anak kecil itu daya pikirnya itu dan daya tangkapnya itu belum kompleks, tapi mereka itu punya kelebihannya itu cepat banget tangkap lewat lewat pergaulan dan contoh nyata. Mereka itu juga lebih suka belajar lewat nyanyi-nyanyian, cerita, permainan, dan visual. Dan juga mereka itu lebih peka ke apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Jadi mereka itu langsung dari orang dewasa gitu. Apalagi orang tua dan guru. Makanya kita itu kalau mengajarkan hadis kepada anak-anak itu gak bisa pakai metode ceramah yang panjang gitu, gak bisa pakai metode seperti itu. Kenapa? Karena kita itu juga harus kreatif dan harus mencari metode yang menyenangkan. Contohnya metode mengajarkan hadis kepada anak-anak itu Pembahasan ini juga itu menyebutkan beberapa pendekatan yang bisa dipakai supaya anak-anak itu bisa paham dan suka sama hadis antara lain, misal metode kisah atau bercerita. Jadi anak-anak suka banget dengar cerita. Nah, guru atau orang tua itu bisa nyelipin hadis lewat cerita, misalnya cerita tentang kejujuran. Jadi kita itu juga bisa diselipin hadis. Barang siapa yang jujur maka ia akan diselamatkan. Nah, anak-anak itu jadi lebih mudah untuk mengingat karena hadis itu nyentuh sama cerita yang menarik gitu, seperti itu. Jadi yang kedua juga ada metode lagu atau hafalan ringan. Ya, buat hadis-hadis pendek itu bisa banget dimasukkan ke lagu-lagu Islami atau irama lucu seperti man la yarham la yurham, atau yang gak disayang maka tidak akan Allah sayangi. Nah, jadi anak bukan cuma hafal tapi juga ikut senang gitu, juga ikut senang nyanyinya, seperti itu. Jadi yang ketiga sih juga ada metode keteladanan. Ya, ini tuh penting banget. Anak kecil itu belajar dari ngelihat. Jadi kalau guru atau orang tua itu suka ngucapin hadis dan ngelakuin isinya gitu, jadi anak-anak itu bakal ikutan. Contohnya kita itu ngucapin la taghdab, itu janganlah marah, sambil kasih contoh tenang saat ada masalah,
seperti itu. Jadi kita nggak boleh pas marah-marah kayak gitu ya. Yang keempat di sini ada metode permainan dan visual. Kita tuh bikin game tebak-tebakan hadis atau kartu bergambar dengan isi hadis atau nonton video pendek tentang kisah Nabi. Nah, anak-anak ini tuh jadi lebih terhibur tapi juga dapat isi ajaran dan dari hadis gitu. Yang kelima metode pengulangan. Hadis pendek diulang tiap hari seperti zikir misalnya sebelum makan, ajak baca bareng hadis tentang makan dengan tangan kanan, lama-lama itu nempel banget di kepala mereka. Tujuan akhirnya apa? Tujuannya itu tentu saja bukan sekedar anak-anak bisa hafal hadis, tapi biar nilai-nilai dalam hadis itu bisa meresap ke dalam kebiasaan dan akhlak mereka. Seperti anak-anak juga terbiasa jujur, suka bantu teman, nurut sama orang tua, sabar, dan nggak gampang marah. Dengan pendekatan yang tepat dan menyenangkan, jadi ngajarin hadis ke anak-anak itu bisa jadi hal yang ringan gitu, hal yang fun gitu dan penuh pahala. Anak itu menjadi terbiasa dengan ajaran Nabi sejak kecil, dan insya Allah ketika mereka itu sudah besar, mereka ini tumbuh jadi pribadi yang muslim, yang tangguh dan berakhlak mulia. Ya, kesimpulan akhirnya mengajarkan hadis kepada anak-anak usia dini itu penting banget ya. Karena apa? Karena mereka itu lagi di masa pembentukan karakter. Tapi mengajarin anak-anak kecil itu gak seperti mengajarkan orang-orang yang dewasa ya. Karena harus memakai metode yang menyenangkan seperti cerita, lagu, permainan, dan terutama keteladanan, pembahasan keteladanannya kayak gitu. Pembahasan kali ini mengajarkan kita bahwa pendidikan hadis di usia dini itu bukan cuma bisa, tapi harus dilakukan dengan dengan cara yang kreatif, lembut, dan konsisten. Biar apa? Biar anak-anak tumbuh menjadi generasi cerita Rasul, cerita ilmu, dan punya akhlak yang baik sejak dini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.